Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang Knife Base dengan tugas mata kuliah kecerdasan buatan yang dosen pengampunya adalah Dr. Reja Paujan, Skom Mkom. Di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan dua teman saya. Yang pertama Reva Taskia Herwinda, yang kedua Muhammad Raja Fakrianur, dan saya sendiri Syahrizal Kahfi. Di sini saya Syahrizal Kahfi akan sedikit menjelaskan tentang metode Knife Base. Metode Knife Base merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris, yaitu Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Teori keputusan Bayes adalah pendekatan statistik yang fundamental dalam pengenalan pola. Pendekatan ini didasarkan pada kuantifikasi trade-off antara berbagai keputusan klasifikasi dengan menggunakan probabilitas dan ongkos atau konsekuensi yang ditimbulkan dalam keputusan-keputusan tersebut. Tujuan metode terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mengklasifikasikan dokumen teks seperti teks berita ataupun teks akademis. Yang kedua, sebagai metode machine learning yang menggunakan probabilitas. Ketiga, untuk membuat diagnosis medis secara otomatis. Keempat, mendeteksi atau menyaring spam. Selanjutnya yaitu cara instalasi source code yang akan dijelaskan oleh saya, Reva Taskia Herwinda. Di sini terdapat source code dari program yang sudah kami buat. Pertama-tama kita ekstrak terlebih dahulu file programnya. Karena kami memakai SAM, jadi folder yang sudah diekstrak tadi kita simpan ke dalam folder htdocs yang ada di dalam folder SAM. Di sini kami menggunakan database, jadi impor terlebih dahulu file SQL ke phpMyAdmin agar bisa terkoneksi. Sebelum diimpor, buat dulu database untuk tempat mengimpor file SQL-nya. Lalu buat database dengan nama kredit, baru impor file SQL-nya ke database tersebut. Selanjutnya yaitu kami akan menjelaskan mengenai demo program dan flowchart dari program yang sudah kami buat. Kami membuat program klasifikasi kartu kredit, jadi program ini dibuat untuk mengetahui apakah nasabah dapat membuat kartu kredit atau tidak menggunakan metode Knife Bayes. Setelah sudah diimpor file SQL ke dalam database kredit, buka browser lalu jalankan program dengan mengetikkan localhost metode Knife Bayes. Ini adalah program yang sudah kami buat. Di sini terdapat tabel. Tabel ini berisi 8 data sebagai perbandingan untuk data yang ingin diuji nanti. Tabel ini ditampilkan dari file SQL yang sudah kita impor sebelumnya. Agar isi dari file SQL tadi tampil di halaman web, maka kita perlu membuat coding koneksi .php dan coding untuk menampilkan tabelnya ke halaman web kita. Lalu selanjutnya untuk mengetahui apakah nasabah dapat membuat kartu kredit atau tidak, maka terlebih dahulu kita menginput data yang ingin diuji. Di sini sudah ada inputan berupa Dropbox agar memudahkan untuk menguji data. Di sini ada beberapa pilihan yaitu jenis kelamin, lalu tingkat pendidikan,
bidang pekerjaan, dan kelompok usia. Data yang ada pada Dropbox ini sudah disesuaikan dengan isi dari data latih atau tabel yang di atas tadi agar meminimalisir adanya error. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Muhammad Reja Varianor. Setelah membaca data latih, kita akan memasukkan data yang akan diuji atau disebut data testing. Di sini kita akan memilih jenis kelamin pria, tingkat pendidikan S1, bidang pekerjaan marketing, dan juga kelompok usia tua. Selanjutnya kita langsung saja tekan go dan akan muncul tampilan berupa data uji atau data testing kita tadi dan hasil yang menunjukkan nilai true yaitu 0,01172 dan nilai false yaitu 0,00391. Di sini ditulis presentasi sebesar 25,02%, maka tidak boleh menerima kartu kredit. Dari mana dapatnya? Berikut penjelasannya. Langkah pertama yaitu menghitung kartu kredit. Menghitung kartu kredit sendiri adalah perbandingan antara kartu kredit yang bernilai true dan false dengan kartu kredit secara keseluruhan. Dihitung dari tabel data latih, jumlah data true yaitu 1, 2, 3, dan 4 sehingga dituliskan 4/8. Di mana dapat 8 ini? 8 ini adalah jumlah keseluruhan data kartu kredit yang ada di data latih. Sedangkan nilai false sendiri juga terdapat 1, 2, 3, 4 data sehingga dituliskan 4/8. Lalu selanjutnya menghitung antara jenis kelamin, pendidikan, bidang pekerjaan, dan kelompok usia dengan kartu kredit. Di sini kita memilih data testing dengan jenis kelamin pria. Lalu hitung jenis kelamin pria ini dengan kartu kredit true. Di sini terdapat 1 yaitu data nomor 2 dan 2 di data latih nomor 4. Jadi di sini dituliskan 2/4. 4 ini dapat dari mana? 4 ini dapat di langkah 1 kartu kredit true. Jumlahnya ada 4. Lalu jenis kelamin pria dengan nilai kartu kredit false juga sama, yaitu 2/4 terdapat di data latih nomor 5 dan 6. Lalu di pendidikan S2 kita hitung lagi di kartu kredit true. Di sini ada di data latih nomor 1 S2 dengan nilai kartu kredit true. Jadi dituliskan 1/4. Sedangkan false juga seperti itu. Terdapat 1 data latih yaitu nomor 5. Lalu dalam bidang pekerjaan marketing dengan nilai kartu kredit true itu ada di data latih nomor 2 sehingga dituliskan 1/4 dan false berada di data latih nomor 7. Lalu usia tua dengan kartu kredit. Usia tua dengan kartu kredit true yaitu di data latih nomor 1, data latih nomor 3, dan juga data latih nomor 4 sehingga dituliskan 3/4. Lalu usia tua dengan nilai kartu kredit false yaitu ada di data latih nomor 8. Selanjutnya kita akan menghitung nilai keseluruhan dari nilai true dan juga nilai false. Kita akan mengambil di langkah kedua tadi, true jenis kelamin pria dengan nilai 2/4, jenis pendidikan dengan nilai true 1/4, bidang pekerjaan marketing dengan kartu kredit true 1/4, dan usia tua dengan nilai kartu kredit true 3/4. Lalu kita bulatkan, kita ubah jadi desimal yaitu 0,5 dikali 0,25 dikali 0,25 dan dikali 0,75 sehingga keluar hasilnya 0,0234375. Lalu sama halnya dengan nilai false yaitu 2/4. Di sini 1/4, 1/4 dan 1/4. Lalu diubah lagi menjadi desimal
Sehingga 0,5 dikali 0,25 dikali 0,25 dan dikali 0,25 sehingga sama dengan 0,0078125. Lalu angka terakhirnya menghitung nilai akhir, yaitu kartu kredit true pada langkah 3 dengan kartu kredit true keseluruhan yang ada di langkah pertama tadi. Sehingga 0,023475 tadi dikalikan dengan 4/8. Sehingga didapat nilai akhir yaitu 0,01172. Begitu juga dengan kartu false pada langkah ketiga tadi dengan kartu kredit false keseluruhan yang ada di angka pertama tadi. 0,007825 dikali 4/8 sehingga didapatkan nilainya 0,00391. Lalu kita akan menghitung presentasinya yaitu dengan rumus nilai false dibagi dalam kurung nilai true ditambah nilai false. Lalu dikalikan 100. Jadi 0,0391 per 0,01172 ditambah 0,00391 dikali 100 sehingga didapatkan nilai persentase akhir yaitu 25,02%. Karena di bawah 50% maka nasabah tidak dapat membuat kartu kredit karena persentasenya di bawah 50%. Sekian penjelasan program. Lalu kita akan ke flowchart. Nah, setelah mengetahui penyelesaiannya, jika dibuat flowchart maka akan terlihat seperti di gambar. Pertama itu mulai yaitu membuka website, lalu membaca data latih, lalu menginput data testing, lalu hitung nilai kartu kredit seperti langkah 1, terus hitung antara nilai keseluruhan dengan nilai kartu kredit seperti langkah kedua, lalu menjumlahkan nilai keseluruhan yang didapat seperti langkah ketiga tadi, lalu hitung nilai akhir dan persentase seperti langkah keempat. Lalu di sini ada keputusan jika hasil persentase 50%, maka jika iya, maka nasabah dapat membuat kartu kredit. Sebaliknya, jika tidak, maka nasabah tidak dapat membuat kartu kredit. Lalu, program akan berhenti atau selesai. Sekian penjelasan demo program dan flowchart-nya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami bertiga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.